Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sabda Mekatilanan. NIM saya 23201199. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Sistem Operasi yang dimana pengambilnya adalah Bapak Muhammad Zainuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penjadwalan priority scheduling. Pengertian dari priority scheduling atau penjadwalan prioritas adalah metode proses penjadwalan berdasarkan prioritas. Dalam metode ini, penjadwal memilih tugas untuk bekerja sesuai prioritas yang berbeda dari jenis penjadwalan lainnya. Penjadwalan prioritas melibatkan penugasan prioritas untuk setiap proses dan proses dengan prioritas yang tinggi dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan tugas dengan prioritas yang sama dilakukan pada basic FCFS atau PO. Kemudian terdapat dua macam penjadwalan. Yang pertama yaitu preemptive, yang dimana pada priority scheduling preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Pada preemptif, apabila terdapat kesamaan dalam priority, maka ditentukan dari FCS. Priority meliputi waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang dibuka, dan perbandingan antara rata-rata I/O burst dengan rata-rata CPU burst. Yang kedua ada non-preemptive, yang dimana pada priority scheduling non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, akan tetapi hanya diletakkan di depan queue. Kemudian terdapat keunggulan dan kelemahan pada penjadwalan priority scheduling, yang dimana keunggulannya adalah memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimalisasi suatu kriteria yang diterapkan. Kemudian kelemahannya adalah dapat terjadinya indefinite blocking. Solusi dari permasalahan ini adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang ditunggu dalam queue secara bertahap. Kemudian kita akan masuk dalam contoh perhitungan. Di sini saya memiliki tiga proses, yang dimana untuk arrival time dari proses pertama adalah 0, arrival time dari proses kedua adalah 3, arrival time dari proses ketiga adalah 5. Kemudian untuk prioritasnya, proses pertama memiliki prioritas 3, untuk proses kedua memiliki prioritas 1, dan untuk prioritas 3 memiliki prioritas, dan untuk proses 3 memiliki prioritas 2. Dan untuk burst time-nya, proses 1 memiliki 10, proses 2 3, proses 3 4. Kemudian untuk Gantt chart-nya di sini karena proses 1 datangnya di detik ke-0 atau menit ke-0, maka proses 1 akan masuk terlebih dahulu. Kemudian setelah proses 1, karena proses kedua datangnya adalah di menit ketiga, maka untuk proses 1 dihentikan terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh proses kedua.
Kemudian untuk selanjutnya, di sini proses kedua memiliki presiden tiga, sehingga tiga ke enam adalah jika tiga dikurangi tiga sama dengan nol, maka P2 presidennya sudah habis dan akan dilanjutkan oleh proses ketiga karena proses ketiga prioritasnya lebih tinggi daripada proses pertama. Kemudian untuk yang terakhir adalah proses pertama karena sisa karena hanya sisa proses terakhir dalam 17 tahun selanjutnya. Dan di sini kita akan menghitung conversation time. Conversation time adalah proses menit di mana selesainya proses tersebut. Untuk proses satu selesai di menit ke-17. Untuk proses dua selesai di menit 6. Untuk proses tiga selesai di menit ke-10. Kemudian di sini kita akan menghitung TAT-nya, yang di mana TAT-nya adalah composition time dikurangi arrival time. Jika 17 composition time 17 dikurangi arrival time proses pertama itu tetap 17. Kemudian untuk composition time dikurangi arrival time proses kedua adalah 3. Kemudian composition time 10 dikurangi arrival time 5 dari proses ketiga adalah 5. Kemudian untuk waiting time atau WT adalah TAT dikurangi burst time, yang dimana waiting untuk TAT dari proses pertama adalah 17. 17 dikurangi burst time dari proses pertama yaitu 7. Kemudian TAT dari proses kedua adalah 3 dikurangi burst time dari proses kedua adalah 3, kan ya jempol. Kemudian TAT proses ketiga adalah 5 dikurangi burst time proses ketiga jadi 1. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan tentang proses dari penjadwalan priority scheduling dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.